yaitu kami mohonkan kepada Bapak Haji Dedi Masrul untuk dapat menyampaikannya. Waktu saya persilahkan. Saya duluan pula, izin ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Nabi. Pada hari yang penuh berkah dan rahmat, kita masih dapat berkumpul di rumah rekan saudara kita Susilo Effendi dalam acara rutin agenda silaturahim DPD Permas Lamri Rokan Hilir yang tepatnya berada di Kelurahan Balai Jaya Kota. Yang terhormat anggota DPRD Provinsi Riau yang juga sahabat kita Haji Sugianto, ya, walaupun baru kenal rasanya chemistry-nya udah agak nyambung-nyambung dah dapat ya. Makanya kalau bahasa sahabat ini sangat dalam sebenarnya ya, bahasa level-levelnya udah Selamat datang Ketua di Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir. Yang kami hormati Bapak Saudara Ketua Lamri Riau, Pak Haji, selamat datang di Balai Jaya. Selanjutnya yang kami hormati Ketua Lamri DPD Rokan Hilir beserta pembina Mbah Pon, ya, yang 3 hari belakangan ini kami sering telepon-telepon macam orang pacaran aja. Kita nggak tahu tahap apa maksud Mbah ini, ya kan? Selanjutnya buat rekan-rekan anggota-anggota semua Porsa nanti Pak Haji, nanti Porsa khusus ini. Rekan-rekan Lamri ya, kabupaten yang hadir, yang kebetulan bapak-bapak, rekan-rekan ini adalah sahabat-sahabat saya yang berjuang datang ke Balai Jaya ini dari tahun 1998 kalau tak salah saya, 99 ya. Jadi kawan-kawan ini udah merupakan bagian dari hidup kita sama-sama. Dulu waktu saya jadi kepala puskesmas pembantu ketua, rumah saya di depan tuh ketua, di depan seberang ini. Jadi saya dulu banyak berguru sama orang ini, orang-orang sakti banyak ya. Tapi mudah-mudahan hari ini silaturahim kita bertambah lebih akrab, mudah-mudahan diridhoi Allah SWT. Yang tak lupa kami hormati Ketua Porsa ya, Saudara Rifa Izen ya, mungkin beserta anggota, karena di bagian dari Lamri ini ketua ada juga Porsanya banyak. Besok pagi lepas baju Lamri ini pakai baju Porsa lagi orangnya, ini hebat ini. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi makna pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita berharap Allah meridhoi ini semua. Selamat datang Ketua, selamat datang Pak Pembina di Kecamatan Balai Jaya. Mudah-mudahan apa niat, apa hajat, apa harapan dijabah oleh Allah SWT. Ini semua bermula dari silaturahim Ketua, karena silaturahim itu yang pertama dapat memperpanjang umur 1, yang kedua menambah rezeki, menambah 2 lokal. Kata Ketua Rusmen, kena juga kita, ya kan? Saya bersyukur dari pembicaraan awal tadi, Ketua Lamri Riau bicara masalah program. Sebenarnya kalau kita bisa jujur, terus terang aja saya sampaikan, saya bukan orang politik itu. Saya adalah ASN aktif, saya adalah pegawai negeri aktif. Saya udah lebih kurang 28 tahun menjadi ASN. Ya, dalam beberapa tahun belakangan ini saya dimanahkan oleh Allah melalui Pak Bupati menjadi kepala puskesmas. Saya udah 28 tahun juga berdomisili di Balai Jaya ini. Ini sedikit sejarahnya. Saya paham benar, saya tahu benar apa kebutuhan, apa harapan masyarakat kita, rekan-rekan kita ini semua Ketua. Kalau kita membaca sejarah dari kehadiran rekan-rekan semua dengan segala perjuangan, keterbatasan, hingga sampai hari ini, mungkin mohon maaf kadang-kadang derajat kehidupan pun belum diangkat oleh Allah dengan sempurna.
walaupun sungguh pun kita tetap disyukuri oleh rekan-rekan kita semua ini. Kita hadir pada hari ini Ketua. Saya terus terang aja di Balai Jaya lebih kurang 3-4 tahun menjadi Kepala Puskesmas. Saya sudah upayakan Ketua lebih kurang sekitar 3.800 orang masyarakat Balai Jaya ini yang saya upayakan BPJS kesehatannya Ketua. Gratis. Ya. Semalam pertanggal 1 Desember alhamdulillah sebanyak 980 orang itu yang udah bisa dipastikan aktif Ketua, dipakai per 1 Desember. Lebih dari 134 orangnya adalah masyarakat Balai Jaya Kota, terutama orang yang ada di sini. Nanti bisa ditengok, kita punya datanya by name by address Ketua. Karena terus terang aja, mengapa saya mengatakan hal ini? Saya mohon izin. Biasanya pada tahun politik saya mohon izin Ketua, banyak rekan-rekan sahabat-sahabat kita mungkin yang udah duduk, yang belum duduk, biasanya pasti datang nih mendekatnya semua. Cuma mohon maaf, sekedar datang-datang aja Ketua. Nanti saya mohon maaf, mohon izin itu reses nanti itu hilang tak nampak lagi. Itu terus terang itu yang terjadi sekarang. Mengapa saya memberanikan diri untuk tahun 2024 ini? Saya mohon izin rekan-rekan, saya ikrarkan hari ini saya akan maju ke DPRD Provinsi Riau. Ya, di tahun 2024, insya Allah mungkin perahunya PKB. Ya, ini saya sampaikan dengan rasa syukur, apalagi kalau kita kenang ya sejarah almarhum saudara kita Pak Saripudin. Ya, saya adalah orang dekat beliau Ketua. Kalau dekat tak ada jarak lagi, sampai pun dia dipanggil Allah tuh di pangkuan saya karena terlalu dekatnya. Maka ada hal-hal lain yang harus kami bicarakan pada waktu itu, macam mana terus terang aja membesarkan PKB ini untuk kedepannya dan memandang masyarakat secara menyeluruh supaya derajat terutama kesehatan masyarakat di Rokan Hilir ini dapat terwujud dengan setinggi-tingginya. Ini harapan kita. Saya mungkin tidak bisa seperti caleg-caleg lain. Kita terus terang aja hanya mampu berbuat Ketua. Dan saya sudah berbuat dan saya sudah melakukannya. Sekarang jabatan yang dikasih Allah sebagai Kepala Puskesmas, silakan aja 24 jam terbuka. Baik yang ada uang, yang tak ada uang datang. Baik yang tak ada kartu BPJS ataupun yang ada, silakan datang. Kalau tak ada kartu saya pastikan gratis tuh, selagi masih saya jadi Kepala Puskesmasnya itu. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, saya ada Azura. Mungkin kenal Azura kan? Azura saya betul ada klinik kecil-kecil dikit Ketua. Itu juga siap menampung kita nanti. Supaya masyarakat kita ini nanti ke depan, kalau berobat tak ada yang sulit. Saya tak mau dengar lagi ada masyarakat sulit susah berobat jual tanah Ketua. Tidak ada lagi zamannya. Jangan sempat lagi orang sakit sulit ngutip-ngutip duit ke rumah orang minta duit. Itu tak ada lagi. Itu tak ada lagi. Semuanya bisa terjamin dengan BPJS. Kalau tak ada BPJS sama sekali, nanti kita bisa bantu dengan bantuan dari dana sosial dari Rumah Sakit Umum Daerah Bagansi Api-Api. Dan itu pernah kita lakukan dan sudah kita lakukan. Tak ada lagi. Kalau orang yang melahirkan tak ada uang, tak ada BPJS, ada namanya jam persal. Jaminan persalinan, semuanya lengkap di situ. Jadi saya hanya berharap kepada rekan-rekan semua, kalau sakit jangan langsung bawa ke Bunda ke Indah itu. Orang tuh pebisnis, dia cari duit. Ya, kemarin Pak Haji saya mohon izin, masuk aja dari jam 5 subuh sampai jam 7 sore udah 4,5 juta. Menangis di rumah saya minta tolong mengeluarkan dari sana. Saya keluarkan, saya rujuk ke Bagan Api-Api tanpa dana. Itu Budi Anduk, supir ambulan masih hidup tuh. Ya Budi Anduk. Ya kan kita tak pernah minta dana. Tak ada uang kita danai, pakai dana kita. Bahkan staf saya Puskesmas tuh mau tuh Ketua kumpul-kumpul uang tuh hanya untuk membiayai ambulan aja. Makanya saya berharap sekali lagi di hari yang penuh berkah ini, terutama masyarakat yang ada di 39, jangan sampai ada lagi sakit tiba-tiba loncat langsung ke rumah sakit. Yakin enggak? Baru semalam kejadian ada orang 37, istrinya kena jantung, berobat ke Bunda dia. 2 hari kena 5 juta. Tak tahu BPJS-nya udah keluar Ketua. Dia tak tahu.
Saya cek di kakaknya udah keluar, kan kasihan kan duit 5 juta dia harus utang-utang sama orang dulu berobat. Ini yang perlu kita buka cara pikir kita sama-sama. Kebetulan ada RT, ada RW di sini. Tolong peduli, saya minta tolong peduli. Tolong peduli sama tetangga yang ada di sekitar kita. Kalau tak memikirkan hidup sendiri, saya kalau mau jadi kaya, saya tak mau jadi anggota Dewan Ketua. Enak, saya luas-luaskan duit saya, enak. Atau jadi bandar sabu, saya enak. Kaya ya kan? Tapi kan tidak begitu. Karena saya memandang masalahnya secara menyeluruh, Ketua. Jadi saya berharap pada hari ini, mulai kita berjumpa ini, kita bisa bersama-sama dapat pertama kali, terus terang aja kalau di program saya, mengatasi permasalahan kesehatan. Itu yang pertama kali. Kalau hidup tak sehat tak ada guna. Makanya saya bilang pertama, mohon izin Ketua, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, itu yang paling penting. Masalah teknis secara nanti silakan kita berkomunikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, Balai Jaya ini Ketua dikelilingi oleh perusahaan. Dalam rekapan saya ada lebih kurang 19 PKS, termasuk perusahaan besar-besar. Di kiri kanan nih Ketua ada lebih kurang 15.000 aja DPT masyarakatnya yang ada di Ipomas. Itu tinggal tunjuk aja Ketua, tinggal apa aja. Itu tergantung kita sebenarnya seperti apa. Kita tak mau lagi banyak anak-anak keponakan kita yang kuliah jauh-jauh sampai di sini nganggur, tak ada kerja. Kita berharap ke depannya nanti mereka-mereka ini yang kuliah jauh-jauh ini bisa mengisi formasi-formasi perusahaan-perusahaan yang ada di Balai Jaya ini. Mohon izin Ketua, kebetulan saya juga Ketua Lembaga Adat Melayu Riau, tepatnya di Kecamatan Balai Jaya ini, dan termasuk pengurus di kabupaten. Nantinya semua orang yang akan bekerja itu mohon izin akan mendapatkan rekomendasi dari kita, baru bisa masuk dia kerja. Ini mau kita panggil, makanya berdoalah sama Allah ya. Saya berharap ini bukan cerita saya aja, kebetulan tamu kita datang, Pak Haji Sugianto, sahabat kita. Beliau ada niat baik, kalau tak salah untuk maju ke DPR RI. Kita langsung aja ke pokok permasalahannya, bantu support dukung, itu selesai. Bantu support dukung, apalagi yang dibawa ini ya premannya ngeri ya Pak Ketua. Ya kan? Nah, macam mana nanti caranya? Kalau bisa kita sepaket aja nanti Pak, sepaket aja nanti gimana. Selama ini kan orang tak pandang lah siapa yang mau duduk di provinsi, siapa yang mau duduk di RI, tak tahu. Paling-paling kalau nampak yang cantik lah aku cucu katanya kan, pilih yang cantik, ya kan? Nah, kalau sekarang tak boleh lagi, udah kenal sama Pak Haji Sugianto, langsung aja udah tahu orangnya. Apalagi di provinsi, tunjuklah Pak Haji Dedi yang ganteng, ya kan? Nampak itu. Ini harapan kita. Tapi mudah-mudahan saya yakin dan percaya dengan kehadiran beliau-beliau pada hari ini, mudah-mudahan menambah semangat, menambah support kita. Terutama kita tak usah muluk-muluk dulu, dari diri sendiri aja support. Kalau ada macam Pak Haji Rusmin nanti suami istri dan 2 suara, ya kan? Begitu juga dengan kita, ajak tetangga kiri kanan, ajak kerabat. Karena kalau tidak awak siapa lagi, ya kan? Apalagi saya mohon maaf Ketua, apalagi di Balai Jaya. Selama ini saya mohon maaf, yang kita support, yang kita dukung itu kan orang ini bagan batu, betul nggak? Ada yang tengoknya awak nggak? Tak ada kan? Berat kan? Nah, rumah saya di sini ya 38 lah, tak kasih usah ambil batu lempar, ya kan? Itulah mohon maaf saya, rumah saya di sini. Pertama saya mempertanggungjawabkannya kepada Allah, yang kedua pada kita semua. Saya sudah terlalu capek, lelah melihat cara-cara politik kawan-kawan yang dah ada, yang dah duduk pun kadang-kadang tak mampu mengakomodir kita. Enak, nah, nanti ini tahun-tahun politik nih Pak Ketua, nah baru datang, diantarnya beras 10 kilo, diantarnya telur, ya kan? Saya coba kemarin Ketua, saya kemarin kurus 980 orang terakhir BPJS. Saya panggil enggak 2 orang, saya kasih kartu BPJS nya 1, saya kasih duit 200.000 1. Pilih mana? Pak Rusmin pilih mana? Ini duit 200, ini kartu BPJS, pilih mana? Itu tak boleh, tak boleh, ya kan? Karena kalau orang yang paham, kartu BPJS ini seumur hidup dipakai. Kalau sekarang berobat di mana-mana, orang nggak tanya duit. Bapak ibu punya kartu BPJS, betul ya kan? Pasti ditanya orang. Bapak ibu punya kartu BPJS, pasti tanya orang. Kalau tak ada, kami kasih waktu 3 kali 24 jam ya untuk mengurusnya.
Pasti ditanyakan orang, bukan duit bapak ada duit 200.000. Cara pikir inilah yang perlu kita ubah, mindset inilah yang perlu kita rubah. Jangan gara-gara duit 1-2 itu kita menjadi bencana untuk 5 tahun ke depannya. Ini harapan kita. Saya mengatakan saya sudah berbuat, saya mengatakannya saya sudah berbuat dan melakukannya. Ini Budi Anduk saksi hidup, nih supirnya ada ya. Budi Anduk ini sampaikan nanti apapun keperluan masyarakat kita yang perlu transportasi ambulan, kita standby ya. Kalau berat nanti untuk menyampaikan dananya sampaikan ke saya, itu aja. Tidak ada lagi duit-duit itu, tak ada lagi itu duit-duit, dan itu sudah kita lakukan gitu, dan itu sudah kita lakukan. Saya berharap pada hari ini kepada Allah kita memohon senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, dan saya berharap juga sebagai penghormatan kepada tamu-tamu kita dari lubuk dari yang paling dalam, bukan karena beliau ada di sini, karena perjalanan dari Pekanbaru itu lebih kurang 4-5 jam. Kalau pulang bawa tanpa apa-apa kan kasihan tamu kita. Coba sama-sama kita berpikir ke depannya macam mana cara mensupportnya. Karena untuk DPR RI ini kita tak ada pilihan. Sampai hari ini kan belum nampak. Ada nampak belum? Belum nampak. Berarti Bapak dan dua datang satu langkah. Itu harapan kita. Saya berharap tetap berkomunikasi Pak Ketua, tetap berkomunikasi, karena apapun nanti itu Allah yang akan menentukan, tapi tetap istiqomah berusaha sekuat tenaga kita. Saya yakin dan percaya kalau kita sama-sama, insya Allah semua permasalahan dapat teratasi. Tadi Pak Ketua Umum mengatakan masalah BPJS tenaga kerja. Kami di Puskesmas lebih kurang 100 orang udah merasakan itu, Ketua. Saya udah mendaftarkannya 2 tahun yang lalu. Budi Anduk berapa terima, Bud? Bud, 600.000 rupiah. Dapat kemarin bantuannya dari BPJS tenaga kerja. Cuma kami di Puskesmas itu, kami dulu kan pakai duit kami, Ketua. Saya panggil bendahara saya. Kau bayarkan itu dulu. Bisa kau bayarkan enggak? Agak berhenti kau. Bayarkan. Gitu caranya. Allah kasih jabatan sama kita, itu gunanya ya kan? Itu caranya. Kasih jabatan, tunjukkan jabatan kekuasaan Allah, enggak? Nanti mengapa Pak Haji mengundurkan diri jadi pegawai, ya enggak? Masih panjang lagi, 11 tahun lagi. Itu kata dia. Kalau tahu Abdul Somad lain, udah 60 tahun baru nak menggoncangkan dunia, tangannya dah menggeretar. Apa mau digoncangkan? Betul lah. Nanti kalau saya maju setelah saya pensiun, apa yang bisa saya bikin lagi? Saya mau macam kakek dulu, saya bikin macam wajah saya. Apa bisa saya bikin lagi? Tenaga dah tak ada, ini asam urat dah kambuh-kambuh. Tak bisa. Makanya di saat muda, di saat pikiran ini masih sehat untuk berpikir dan berbuat untuk orang banyak, saya lakukan sekarang. Dan saya mengorbankan masa ASN saya yang 11 tahun lagi. Sama-sama berpikir kita, macam mana caranya itu. Saya kembalikan kepada kita semua. Tapi saya yakin dengan percaya, dengan kebersamaan, dengan kekuatan, dengan silaturahim dari 1999 kita berjumpa, saya rasa masih ada hati untuk kita, walaupun nanti ada orang-orang lain yang menggunakan cara lain. Saya berharap dalam 10 orang masih ada 2 atau 3 orang yang terjerat. Yang 7 orang nanti kita mainkan dengan cara kita. Aku tak bisa kita cari masalahnya lagi, nak. Kita keluarkan kakak dari mulainya ya. Saya rasa itu aja. Terakhir sekali lagi kita mohon diberi kesehatan dan kekuatan. Ya. Kalaulah pedang melukai tubuh, masih ada harapan untuk sembuh. Kalaulah kata melukai hati, kemana obat nak dicari? Saya mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan. Kepada Allah kita mohon apa yang kita niatkan, terutama sahabat kita Haji Sugianto, ya, dan saya sendiri mungkin dijabah oleh Allah semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.